Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Amirul Hasan dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 8. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan Daulah Utsmani. Mari kita mulai video kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, pada tahun 1402 Masehi terjadi perang antara tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng dan tentara Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Bayezid I di jantung kota Abad. Dalam perang ini, tentara Turki Utsmani mengalami kekalahan dan Turki Utsmani pun jatuh ke kekuasaan Mongol. Kekuasaan Mongol terhadap Daulah Utsmani tidak terlalu lama. Setelah Timur Leng meninggal dunia pada tahun 1405 Masehi, kekuasaan Mongol menjadi lemah dan terpecah-pecah. Banyak daerah yang memisahkan diri, tak terkecuali daerah Turki Utsmani. Setelah itu, Daulah Turki Utsmani mulai bangkit dan berkembang, yang diprakarsai oleh Sultan Muhammad I. Dengan kecerdikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, beliau mampu meredam perselisihan anak-anak Bayezid yang berebut kekuasaan. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Turki Utsmani periode kedua. Bahkan kejayaannya melebihi periode sebelumnya. Kejayaan Daulah Turki Utsmani periode kedua ini tidak terlepas dari kepiawaian penguasanya. Berikut ini ada beberapa penguasa yang mampu mengangkat nama Daulah Turki Utsmani di mata dunia. Yang pertama adalah Sultan Muhammad I. Beliau memerintah pada tahun 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayezid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh kekuasaan Mongol. Ada beberapa cara yang beliau lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia. Yang kedua, mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, Sultan Muhammad I adalah orang yang sangat mencintai fuqaha. Beliau memindahkan ibu kota dari Adrianople ke Busra, karena pada saat itu kota Busra merupakan kota para fuqaha. Sultan Muhammad I hadir pada waktu yang tepat di saat rakyat mendapat seorang penguasa yang sesuai dengan harapan. Namun Allah SWT berkehendak lain. Pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Muhammad I meninggal dunia di kota Urnah dalam usia 43 tahun. Yang kedua adalah Sultan Murad II. Beliau memerintah pada tahun 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Sultan Murad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih sangat muda, yakni 18 tahun. Beliau dikenal sebagai penyair dan orang yang pencintai ulama. Adapun beberapa prestasi yang dilakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhasil merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falak, dan Hongaria. Yang kedua, membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Yang ketiga, yaitu mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianople menjelang usia 47. Dan sesuai wasiatnya, kemudian beliau dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami Murodiyah di Busra. Yang ketiga adalah Sultan Muhammad II Al-Fatih. Beliau memerintah dari tahun 855 sampai 884 Hijriah atau 1451
sampai 1481 Masehi. Nama Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika itu saat beliau baru berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Di antara gurunya adalah Muhammad bin Hamzah Al-Dimashqi Al-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Syamsuddin. Di antara gurunya lagi adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Salah satu prestasi terbesarnya adalah mampu menguasai Konstantinopel dan membuatnya jatuh ke pangkuan umat Islam pada tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Setelah itu, Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau sekarang lebih dikenal dengan Istanbul. Muhammad II Al-Fatih wafat pada tanggal 3 Mei 1481 Masehi dalam usia 49 tahun. Beliau wafat karena terkena penyakit radang sendi yang beliau derita sejak tahun 1970 Masehi. Beliau wafat ketika hendak menyerang Roma bersama pasukannya. Yang keempat adalah Sultan Bayazid II. Beliau memerintah pada tahun 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Beliau menggantikan kedudukan ayahnya. Sultan Bayezid II adalah penguasa yang tidak terlalu kuat. Pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Jem yang diikuti juga oleh pengikutnya. Beliau merupakan orang yang sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya, zawiyah, atau tempat berkholwat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan, dan beliau merupakan seorang pemimpin yang sangat mencintai penduduk dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayezid II menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I. Sultan Bayezid II meninggal dalam perjalanan ke Daimutika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. Kemudian yang kelima yaitu Sultan Salim I. Beliau memerintah pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi atau 918 sampai 926 Hijriah. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Sultan Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang militer. Beliau merupakan penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat dan bekerja keras, dan juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlaz Salimi. Beliau wafat pada tanggal 9 Syawal 926 Hijriah atau 22 September 1520 karena infeksi kulit. Yang keenam adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau memerintah pada tahun 927 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni naik takhta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Beliau merupakan pemimpin militer yang besar dan seorang legislator ulung. Beliau berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Kitab undang-undang itu diberi nama Multaqa al-Abhar atau Multaqul Abhur, yang artinya muara segala samudra. Beliau melakukan banyak pembangunan, di antaranya pembangunan Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah atau tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum dan 33 pemandian umum.
Daulah Utsmaniyah pada saat itu telah menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman Al-Qanuni menyebabkan Kesultanan Turki Utsmani menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekkah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad. Sebagian besar di Balkan serta sebagian besar Afrika Utara. Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi. Hari itu adalah hari yang penuh duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Bagian selanjutnya adalah kemajuan-kemajuan Turki Utsmani. Yang pertama adalah bidang kemiliteran dan pemerintahan. Untuk pertama kalinya, kerajaan Turki Utsmani mulai mengorganisasi taktik, strategi tempur, dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Sejak kepemimpinan Ertugrul sampai Orhan adalah masa pembentukan kekuatan militer. Perang dengan Bizantium merupakan awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer, sehingga terbentuklah kesatuan militer yang disebut Janissary atau Inkisariyah. Selain itu, kerajaan Utsmani membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan sultan yang dibantu oleh perdana menteri yang membawahi gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat beberapa bupati. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman I dibuatlah undang-undang yang diberi nama Multaqa al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasanya ini, di ujung namanya ditambah gelar Al-Qanuni. Yang kedua adalah bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dan istana-istana raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium, dan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf diambil dari Arab. Dalam bidang ilmu pengetahuan, di Turki Utsmani tidak begitu menonjol karena mereka lebih memfokuskan pada kegiatan militernya. Sehingga dalam hasanah intelektual Islam tidak ada ilmuwan yang terkemuka dari Turki Utsmani. Yang terakhir adalah bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Thariqat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. Para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama, dan beliau mempunyai wewenang dalam memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh kerajaan Turki Utsmani tersebut tidak terlepas daripada kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Antara lain, mereka adalah bangsa yang penuh semangat, berjiwa besar, dan giat. Mereka memiliki kekuatan militer yang besar. Mereka menghuni tempat yang sangat strategis, yaitu Konstantinopel, yang berada pada titik temu antara Asia dan Eropa. Di samping itu, keberanian, ketangguhan, dan kepandaian taktik yang dilakukan oleh para penguasa Turki Utsmani sangatlah baik, serta terjalinnya hubungan yang baik dengan rakyat kecil, sehingga hal ini pun juga mendukung dalam memajukan dan mempertahankan kerajaan Turki Utsmani. Demikian penjelasan tentang kemajuan Daulah Utsmaniyah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya dan segala kekurangan yang ada di video ini. Wabil khusus kepada Ustadz Iksan, mohon maaf tidak bisa menampilkan wajah dan badan saya dikarenakan kurang memadainya HP untuk merekam. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video saya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.